Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan. Sudah lama kita tidak bertemu dan beribadah. Saat hari ini dengan iman kita tekadkan untuk beribadah. Memang kita lihat kondisi. Saya semalam ada baca sesudah beberapa kejadian tidak ada penambahan. Akhirnya Bapak berpikir, udahlah sudah kita beribadah. Semalam saya baca 14 orang dipanggil lagi, betul. Tapi ini masih dalam hal swab, masih di laboratorium. Kita tetap terus berdoa untuk kota kita Tanjung Pinang. Kalau kita dengar Batam masih bertambah, tapi Tanjung Pinang tidak bertambah lagi. Ini akan stop dan ini akan berlalu, bahwa anak-anak Tuhan dapat berkumpul bersama kembali. Amin. Hampir 2 bulan lebih tadi dari puji-pujian WL, bahkan tim altar, pujian pertamanya ku ada sebab anugerah, mengucapkan terima kasih kita ada saat hari ini karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan masih percayakan kita ada. Dan selanjutnya pujiannya, bertemu dalam kasih-Nya. Kita bertemu kembali, berjumpa kembali. Mungkin sudah lama tidak kelihatan, akhirnya berjumpa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya sampaikan di WA Group, bukan saya mau menghalang-halangi anak-anak Tuhan untuk datang beribadah. Kalau kita berkumpul bersama, mungkin sampai 2 atau 3 kali beribadah baru bisa. Apalagi dengan kapasitas ini, kursi ini paling 30 saja. Tapi inilah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu. Beberapa orang mengatakan bagi saya, udahlah kita bikinlah, yang lain sudah bikin, kita lakukan. Kenapa mereka bisa, kita juga harus bisa. Oke, kita bersama-sama, kita beribadah. Mari kita masuk dalam ibadah kita, ibadah yang khusyuk. Biarlah kita bersyukur buat kasih Tuhan akan hari ini yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saya percaya kita bertemu, kita bersama kembali, kita berjumpa kembali, membawa satu hidup bagi kita. Bahwa saya bukan yang dulu lagi. Setelah corona ini, hidup saya merasa dipulihkan. Setelah corona ini, saya boleh belajar bagaimana kebaikan Tuhan yang terus menyertai saya. Jadi, yang mungkin yang lama ditinggalkan, kita belajar dari corona ini. Pandemi ini membawa satu keberuntungan, satu yang besar bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti juga ada perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Gembala kita. Dan setelah ini kita siapkan hati kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Satu Tawari pasal 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita saat hari ini. Biarlah dari bacaan ini kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita saat hari ini adalah, saya mengambil tema kesakitan digantikan dengan sukacita. Kesakitan
digantikan dengan sukacita. Kita melihat bagaimana pengharapan yang sungguh-sungguh oleh seorang Yabes. Dia berharap kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Kita sebagai manusia, katakan orang-orang, setiap nama itu mempunyai tujuan. Apalagi kalau kita lihat orang Batak ya. Orang Batak ada namanya Toga, supaya dia tegar dalam hidupnya. Monan, supaya berkemenangan. Masih banyak yang lain. Mungkin setiap kita juga punya arti nama yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita. Dan dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana nama Abraham yang artinya bapak orang beriman. Musa yang diambil dari air. Petrus, batu karang yang teguh. Dan Yesus, arti namanya adalah juru selamat dunia. Dari nama Yabes ini kita boleh belajar, kita boleh melihat Yabes. Kalau kita lihat di ayat 9 dan 10 yang begini katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Arti Yabes itu dalam bahasa Ibrani, Yabes artinya dia akan sengsara, dia akan menderita. Arti nama Yabes berarti dalam hidupnya sengsara dan menderita. Tetapi kita melihat siapa Yabes itu? Yabes itu bukan seorang raja, bukan seorang nabi imam, tetapi dari doanya Tuhan mendengar dan mengabulkan seruan. Sebenarnya kalau kita lihat aturannya dari setiap nama itu kita tahu identik orang itu. Yabes, dia akan sengsara, dia akan sakit, menderita. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan mendengar doa dari seorang Yabes? Tuhan dengar dan Tuhan mengabulkannya. Kita melihat yang pertama, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertama, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes berseru, Yabes memohon doa. Yabes meminta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan memberkati. Kalau kita lihat dari doa seorang Yabes ini, doanya sangat sederhana, tidak begitu panjang, singkat, namun menggerakkan hati Tuhan untuk mengabulkan doa. Iman seorang Yabes, karena dia bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kabulkan doanya. Jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Amin. Tidak ada yang tidak Tuhan kabulkan. Tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun kita, bagaimanapun hidup kita, bagaimanapun rupa bentuk kita, bagaimanapun masa lalu kita, jika kita berseru kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan kabulkan doa. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Matius
17 ayat 20. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang penyakit ayan. Mungkin kita bisa baca dulu terlebih dahulu ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak muda yang penyakit ayan. Murid-murid Yesus terlebih dahulu sudah berdoa. Namun di dalam doanya itu tidak dijawab, tidak ada mujizat. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Berapa lama lagi engkau akan tahu dan akan mengerti, engkau yang kurang percaya. Artinya di dalam doanya ini kurang mengimani, kurang sungguh-sungguh. Kalau iman kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakin, pasti Tuhan akan nyatakan. Dari firman Tuhan ini kita lihat, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Bapak Ibu, biji sesawi itu adalah biji-bijian yang paling terkecil di antara seluruh biji. Jadi nggak ada. Kalau kita lihat coba ada tak yang lebih besar lagi, lebih kecil lagi dari biji sesawi. Biji sesawi itu paling kecil. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, kadar iman kita ada sebesar biji sesawi. Dikatakan, aku dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka pindah. Begitu juga dengan hidup ini. Bagaimana Yabes itu berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya kadar imannya, doanya itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengabulkan doa. Yang kedua, kenapa doa Yabes Tuhan kabulkan? Kita melihat yang kedua, Yabes berdoa berdasarkan janji Tuhan. Tadi pertama, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Yabes berdoa berdasarkan janji Tuhan. Doa seorang Yabes bukan doa yang begitu luas, bukan doa dengan kata-kata yang begitu indah, tetapi doa yang sederhana dia bawa. Dia meminta, dia memohon kepada Tuhan. Doa Yabes, dia percaya akan setiap janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Tuhan itu iya dan ada. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Ketika kita mengetok, maka pintu akan dibuka. Artinya, inilah janji Tuhan. Berdoalah, mintalah, karena ini yang Tuhan inginkan dari kita. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada mujizat. Tetapi yakin ada mujizat. Tetapi yakin ada mujizat. Dalam kesulitan apapun, dalam hal apapun, dalam tantangan hal apapun, yakin di firman Tuhan ini. Doa Yabes itu, Yabes berdoa karena dia percaya dengan janji Tuhan.
Jadi kita tidak ada yang berdoa dengan yang mengatakan untuk memegahkan diri kita, untuk kesombongan kita. Tuhan tidak akan jawab itu. Tetapi berdoalah dengan kesungguhan hatimu, kerelaan hatimu, ketulusan hatimu. Bukan doa yang panjang-panjang, baru itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang singkat dari hati yang paling dalam, maka Tuhan akan dengar. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan mengabulkan doa Yabes? Ketiga, karena Yabes berdoa ingin menjadi berkat. Kita lihat di sini bagaimana doa Yabes itu. Yabes meminta kepada Tuhan karena dia percaya, dia yakin, walaupun dari namanya dia akan sengsara, dia akan sakit, dia akan menderita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Coba kita baca. Mazmur 2 ayat ke-8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Jadi harus meminta, harus memohon kepada Tuhan. Bangsa-bangsa, artinya bukan hanya hal yang kecil, yang besar, di luar kemampuan, di luar pikiran kita, di luar standar kita. Karena Tuhan inginkan hal yang luar biasa. Karena Tuhan inginkan bukan hanya yang biasa-biasa, tetapi hal yang dahsyat luar biasa menjadi bagian kita. Kita dapat hari ini adalah satu karena hal yang luar biasa. Kita mempunyai niat, kita mempunyai tekad, kita beriman bahwa saya datang beribadah kepada Tuhan hari ini karena mengingat semua kebaikan Tuhan. Hanya ini yang bisa kita lakukan, mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Kebaikan Tuhan itu yang tiada tara. Yabes berdoa agar dia menjadi berkat bagi semua orang. Yabes tidak berdoa hanya untuk hidupnya, supaya hidupnya sejahtera, supaya hidupnya kaya, supaya hidupnya berbahagia, tetapi dia minta supaya jadi berkat bagi semua orang. Kita lihat firman Tuhan ini. Hal apa saja dari doa Yabes ini? Yang pertama, perluasan daerah. Kalau kita lihat doa Yabes ini, dia meminta supaya Tuhan memperluas daerahnya. Bagaimana mungkin Tuhan akan memperluas daerah? Ini secara kasat mata. Karena di dalam perjanjian lama, setiap keturunan, setiap suku-suku itu sudah Tuhan berikan, ada batasnya, ada wilayahnya, sampai sini sampai sini. Keturunan Yehuda, keturunan Esau, keturunan Abraham, ada batas-batas. Tetapi kenapa Yabes meminta perluasan daerah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yabes meminta perluasan daerah, artinya di sini bukan hanya Yabes ada dalam satu lingkungan, satu lingkupan itu, tetapi dia minta perluasan daerah, artinya menjadi garam dan terang. Dia tidak hanya cukup di wilayahnya saja, tidak hanya cukup menjadi di jemaat saja menjadi garam dan terang, tetapi di daerah lain, di tempat lain, di rumah, bahkan dalam perkumpulan, bahkan dari komunitas lain juga menjadi garam dan terang. Ini doa Yabes yang pertama. Doa Yabes yang kedua, dia menjadi berkat. Dia minta penyertaan Tuhan.
Yabes meminta penyertaan Tuhan. Dia percaya dan yakin tanpa Tuhan Yabes tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan ku tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan ku pasti gagal. Ini pujian. Pujian ini yang membawa hidup kita. Sesuaikan kita dengan pujian. Sesuaikan diri kita dengan apa yang kita ucapkan. Penyertaan Tuhan pada Yabes karena dia meminta agar dia menjadi berkat. Yabes mengakui tidak ada kekuatannya, tidak ada kehebatannya, tidak ada dayanya. Hanya bersandar kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Inilah yang Yabes lakukan. Penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Tuhan menyertainya. Tuhan memimpin setiap orang. Dan yang ketiga, dua Yabes dilindungi dari malapetaka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu malapetaka itu kapan datang, kapan terjadi. Firman Tuhan katakan, satu langkah saja engkau dari maut. Kita tidak tahu kapan sakit. Kita tidak tahu kapan datang masalah. Kita tidak tahu kapan datang kekurangan. Tetapi inilah doa Yabes ini. Dia minta perlindungan daripada Tuhan agar dijauhkan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Minta perlindungan daripada Tuhan. Minta. Kalau kita meminta, kita memohon, baru Tuhan beri, baru Tuhan nyatakan. Dari kisah Yabes ini, yang tadi kita tahu namanya itu penderitaan, kesakitan, dia akan sengsara. Tetapi karena doanya, Tuhan kabulkan. Sebuah ilustrasi bagi kita Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kesakitan, penderitaan mendatangkan sukacita. Kesakitan Yabes, penderitaan seorang Yabes dalam proses hidupnya, karena doanya, karena permohonannya kepada Tuhan, dengan bersungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan dan berdoa akan jadi berkat, maka dia terima sukacita. Sebuah ilustrasi bagi kita. Ini, ketika seorang ibu akan melahirkan di usia 9 bulan 10 hari, hal yang pertama pasti dia akan merasakan kesakitan. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya, makin besar makin sakit, makin menderita. Tetapi setelah proses persalinan itu selesai, berakhir, ketika seorang anak, seorang bayi keluar dari bangku, yang dulunya wajahnya nangis, yang sebelumnya wajahnya menderita sakit, rambutnya tak karuan kemana-mana, jeritanya begitu kuat. Setelah bayi itu keluar, ada satu kelegaan, ada satu sukacita yang boleh lihat, ada kegembiraan, ada kemenangan. Begitu juga dengan Yabes.
dari namanya ini. Tuhan lepaskan dia dari sengsara. Tuhan lepaskan dia dari penderitaan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa. Dari firman Tuhan ini, sebuah ilustrasi tadi kita dapat melihat di Yohanes 16 ayat 21 sampai 23. Yohanes 16 ayat 21 sampai dengan 23. Mungkin boleh anugerah atau baca dengan suara yang jelas. Yohanes 16 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji Tuhan. Perempuan yang melahirkan, tadi saya sudah jelaskan. Dan di bagian terakhir ini menegaskan bagi kita, menegaskan bagi umat-umat Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Jadi kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan Tuhan, maka akan diberikan Tuhan kepada dalam nama. Berarti di dalam nama Yesus. Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita menderita, mungkin kita sakit, mungkin kita sengsara. Saya sengsara terus, kapan saya bahagia, kapan saya akan melihat kebesaran kejayaan. Dari Yabes ini, dia berdoa kepada Tuhan, doa yang sederhana, tidak berat dan berat, tetapi dalam kadar doanya itu iman seorang Yabes. Jadi kadarnya, tadi firman Tuhan katakan sebesar biji sesawi saja engkau bisa memindahkanku. Inilah artinya kadar iman, artinya kesungguhan kita. Bagaimana keyakinan kita akan doa kita ini. Kalau kita hanya doa lurus-lurus saja, ya mungkin cukupnya begitu saja. Tidak ada keyakinan, tidak ada kesungguhan hati, asal diucapkan, yang penting berdoa. Sampaikan kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Dengan jujuran yang mana? Mungkin meminta sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin beribu-ribu kali. Tuhan belum dengar, Tuhan belum jawab. Minta terus dengan kesungguhan, dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan. Ini menjadi contoh kadar iman yang harus kita miliki. Kita lihat di bagian terakhir tadi 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Maka Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa Yabes ini, setelah Yabes berdoa meminta kepada Tuhan, kita sering bernyanyi pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini satu nyanyian, satu pujian, satu syair. Tapi apakah kita saat menyanyikannya ini hanya dengan suara yang khas, yang cantik, yang indah, atau berbagi suara satu dua? Bukan itu yang Tuhan mau lihat. Dari hati kita mau berdoa. Dari hati kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana doa Yabes? Doa dari seorang Yabes.
dari penderitaannya, dari sengsaranya, Tuhan balikkan menjadi sukacita. Tuhan gantikan menjadi sukacita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami saat hari ini, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita dirumahkan, mungkin kita diasingkan, mungkin pendapatan kita berkurang. Satu hal, minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Yabes ini. Karena kesungguhannya Tuhan mengabulkan doanya. Amin. Kesungguhan, kerinduan kita doa itu dikabulkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang ada di saat ini, bahkan yang mungkin nanti akan melihat di channel YouTube kita, yakinlah dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang engkau sembah itu, Tuhan yang engkau puji itu berkuasa atas hidupmu, sehingga apa yang engkau serukan, sehingga apa yang engkau minta, maka Tuhan akan nyatakan. Dari penderitaan ini, dari kesakitan ini, dari masalah ini, kita boleh melangkah menghadapi setiap proses-proses, setiap persoalan-persoalan dengan memiliki hati yang teguh kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka akhirnya Tuhan akan balikkan, Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Ini saja firman Tuhan bagi kita saat hari ini. Biarlah kita semua menerima dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.